melalui ayah kita yang saat ini, guru besar kita, ya Buya Agus Muslim. Mohon aplaus untuk beliau. Begitu banyak orang-orang yang dibentuk, ditempa untuk menjadi leader, pemimpin-pemimpin yang tangguh, pemimpin-pemimpin yang luar biasa di GM Terapi. Untuk itu tidak berlama-lama lagi, saya sudah tidak sabar, kita sambut dengan antusias, dengan semangat kita yang luar biasa, Buya Agus Muslim. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk MC kita yang sangat luar biasa. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau saya nggak semangat, saya itu sangat malu dengan ujung ini. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Ya? Ujung ini seorang perempuan yang benar-benar sangat tangguh. Tepuk tangan dong sekali lagi. Baik rekan-rekan sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bergetar sebetulnya ujungnya. Jadi ketika saya berhadapan dengan orang-orang yang antusias seperti ini, begitu grogi, sangat grogi sekali rekan-rekan sekalian. Baik, orang-orang yang istimewa ya, orang-orang yang siap merdeka. Terima kasih atas ruang dan waktunya yang telah rekan-rekan sekalian sediakan di tempat ini. Dari 513 Masehi tempat ini tetap terjaga nih rekan-rekan sekalian ya. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin bahwa orang-orang yang ada di sini semuanya itu bukan kebetulan, benar nggak? Tidak ada yang kebetulan di semesta angkasa dan bumi ini. Kita dipertemukan dalam kondisi yang benar-benar sangat luar biasa menurut saya. Saya mempunyai doa, rekan-rekan mempunyai doa, benar nggak? Doa yang baik, setuju? Semuanya baik-baik kan? Baik, cek sound dulu. Jadi kalau saya menyebut halo, hai, berarti gitu ya? Satu. Yang kedua, kalau saya menyebut GMer, pasti jawabannya apa? Jawabannya itu adalah Bajra, juara. Oke, GMer, berarti jawabannya apa? Bajra, juara. Oke, kalau saya nyebut GM Terapi, berarti jawabannya apa? Bisa, pasti bisa. Oke, cek sound. Halo. Sekali lagi, halo. Oke, GMer. Oke, GM Terapi. Oke, sekali lagi. Halo. Hai. GM Terapi. Oke, cek sound. Coba konsentrasi ya. Oke. Sekali lagi. Halo. Hai. GM Terapi. Berarti harus pakai juara ya, atau ya? Bisa, kudu bisa, pasti bisa, juara. Oke, itu berarti GM. Tapi kalau GM jawabannya apa? Bajra, juara. Oke. Ya, sekali lagi. Halo. Hai. GM Terapi. Bisa, kudu bisa, pasti bisa, juara. GMer. Bajra, juara. Luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang yang luar biasa ya. Tadi diperkenalkan lagi ya, benar nggak? Jadi satu bentuk terapi dari awal, itu yang awal, dasar. Tanpa kita harus mengenai titik nanah naon dan lain sebagainya, benar nggak? Jadi kalau ada orang kan di lapangan nih, saya sakit kaki,
saya sakit tangan, saya sakit kepala, saya sakit punggung, saya bermasalah dengan perut. Jawabannya apa? Aplikasi yang benar di daerah itu, benar nggak? Oke. Ketika kita beraplikasi sesuai dengan tadi prosedur yang tadi, rekan-rekan sekalian, maka itu akan mengaktifkan 3 hal. Yang pertama, susunan saraf pusat itu akan berarti bereaksi. Yang kedua, berarti saluran limpatik itu susunan getah bening itu akan bereaksi. Dan yang ketiga, berarti endokrin atau hormonal itu menjadi stabil. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Clear ya? Jadi itu sesuatu yang dijaga dari dulu, dari kita beraksa jasad, bahwa data raksa jasad itu ya seperti itu. Banyak yang lupa ya di lapangan. Banyak yang lupa, benar nggak? Akhirnya teknik mengalahkan strategi. Harusnya strategi terjaga. Baik rekan-rekan sekalian, tapi sekarang terjawab kan? Terjawab ya? Setuju terjawab? Terjawab. Baik nih, kita lihat aja nih rekan-rekan sekalian. Ini barusan juga diajarkan oleh Master Gusri ya. Bagaimana kita mengetahui diri kita, benar nggak? Benar? Ya gitu. Ya? Oke, kita lihat nih, kita belajar mimik lengkap. Kalau bapak saya bilang, kalau Anda ingin berarti kan dikunjungi oleh uang, maka belajarlah karakter dari uang tersebut. Ada yang mengerti? Ada yang sudah mendengar itu? Jadi kalau Anda ingin dikunjungi uang yang berkunjung kepada Anda, maka pelajari karakter dari uang tersebut. Baik, kita pelajari bersama. Yang pertama, kalau seseorang tersebut mau dikunjunginya oleh uang 5.000 enggak kan? Dibayar 5.000 di luar sana nggak ada, di sini nggak pernah nggak? Minimal sampai gocap lagi. Berarti kita harus mempelajari yang mana nih? Kalau misalkan yang 5.000, yang datangnya 5.000, pasti wajahnya sering seperti itu. Wajahnya sering seperti ini. Coba lihat ya. Benar ya? Biasanya orang yang seperti ini, wajahnya seperti ini, orangnya itu adalah orang yang biasanya kurang percaya diri dan lagi sedih. Jadi lamun biasa oh berarti sering sedih, benar nggak? Dan kurang percaya diri. Satu. Yang kedua, ngebelenguk. Coba kebayang, kalau uang 10.000 yang sering datang pada dirinya, biasanya orang tersebut lagi kecewa dan marah. Jadi lamun sering kecewa jeung marah kan datang aja ke dia. Di mana-mana gitu. Gitu datang. Gede tapi misalnya 10.000 datang. Berarti orang tersebut sering kecewa dan marah. Oke. Kita lihat yang tipikalnya 20.000. Kita lihat yang 20.000. Biasanya orang yang sering takut, sieun ku poe isuk, seber mucan karanapan, bener nggak? Takut oleh hari besok, gitu ya. Terus apa lagi? Takut oleh apa yang akan terjadi. Biasanya yang sering datang pada dia itu adalah yang 20.000. Kita belajar lagi nih. Kalau yang datangnya yang 50.000, biasanya orangnya itu yang lebih tenang gitu. Kelihatan tenang gitu ya. Benar nggak? Ulah tenang tuh. Tenang, kalem.
Kalau kamu biasanya datanya 50.000 terus cus terus saya oke nggak gulung terus 50.000. Baik 50.000. Yang terakhir, biasanya kalau orangnya yang semangat dan antusias seperti gambar 100.000, maka yang sering mengunjungi orang tersebut adalah uang yang 100.000. Oke, rekan-rekan kalian milih yang mana? Nah, saya lihat semuanya orangnya itu 100.000 semua. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Jadi kalau mana yang sering nih, gitu kan, yang mau sering datang kepada diri kita nih, uang yang mana? Kita belajar dari ekspresi uang. Apakah kebetulan gitu? Tidak, rekan-rekan sekalian. Nggak ada yang kebetulan. Terlihat semuanya. Jadi lamun anu 2.000 teh 2.000. 5.000 teh biasanya orang yang di mana? Kurang percaya diri bagian orang. Apalagi kalau ada yang 1.000 dan 1.000 yang dulu ya. Supaya enggak mau mabdong. Kan minum pasea mah 1.000. Hati-hati rekan-rekan sekalian. Baik. Oke ya, paham ya? Sakit. Oke baik, rekan-rekan sekalian, seperti judulnya ya. Judul pada kesempatan hari ini. Tunjukkan ekspresimu. Tunjukkan ekspresimu, luar biasa ini. Oke baik ya rekan-rekan sekalian, apa judulnya hari ini? Menuju apa? Mencapai tujuan atau mencapai yang dituju dengan jalan berawal dari ngawas tuh. Wah, serius. Oke. Apakah wajahnya sama dengan wajah 5.000? Oke baik ya rekan-rekan sekalian nih. Pokoknya apapun nih. Jadi kalau dari judul saat ini rekan-rekan sekalian, mendapatkan yang dituju berawal dari ngawas. Saya yakin rekan-rekan sekalian yang di sini semua tidak ada yang kebetulan di sini ya. Oke, jadi semuanya sangat terkait teuing ti mamana hawae karena DNA manusia itu rekan-rekan sekalian selalu didekatkan dengan DNA yang serupa. Bisa dipahami? Jadi DNA kita itu akan selalu didekatkan dengan yang namanya DNA yang serupa. Setuju nggak rekan-rekan sekalian bahwa kita yang ada di sini, semuanya ingin mendapatkan 3 hal. Yang pertama itu yang ingin kita dapatkan apa? Aroma. Apa sih aroma itu? Jadi begini rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan sekalian misalkan nih pada satu saat atau sekarang nih kelulus kieu makanya kita disuruh. Kebayang rekan-rekan sekalian Anda disuruh untuk lari ke tebing itu. Kuriam, satu kuriam. Yang kedua berarti lemas. Yang ketiga, aduh satu mungkinnya dalam waktu 1 menit saya bisa ke atas. Tapi ada nggak orang yang bisa? Ada orang yang bisa berarti ya. Oke. Orang yang bisa tersebut itu namanya aroma atau keajaiban. Awas, setiap manusia mempunyai keajaiban masing-masing. Karena itu adalah apa? Kodratnya manusia. Bisa dipahami? Yang kedua, mauna. Setiap orang, rekan-rekan sekalian, kalau ada yang pendahulu kita, Rasul berhasil nggak? Rasulin berhasil
berhasil nggak? Wali berhasil nggak? Atau orang-orang pemuka apapun agama ya? Atau pemuka-pemuka kita yang dulu orang tua dulu kita, ada yang berhasil nggak? Kita mau nggak turut berhasil? Berarti setiap manusia mengharapkan dia itu menjadi duplikat yang positif. Nah, jadi Mauna itu adalah duplikat yang positif. Dan yang ketiga, rekan-rekan sekalian, setiap manusia pasti mengharapkan yang namanya ijabah. Ijabah itu sama dengan kabulan. Jadi cita-cita atau impiannya itu terkabul atau diijabah. Baik ya rekan-rekan sekalian, setiap orang menginginkan hal yang demikian. Tapi ada tapinya, benar nggak? Ada nilai, pasti ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari 513 Masehi, tempat ini selalu menjadi saksi bagi setiap individu yang berawal dari dia mempunyai keinginan sampai dia mendapatkan keinginannya. Jutaan orang, bahkan puluhan juta orang, rekan-rekan sekalian, tempat ini sudah menjadi saksinya. Mau nggak kita sekalian? Mau. Benar. Oke. Tapi kenyataannya rekan-rekan sekalian, ada orang yang setelahnya di wastu. Apa sih wastu itu ya? Benar nggak? Wastu itu adalah pernyataan totalitas. Jadi di wastu itu adalah sebuah pernyataan totalitas. Baik. Nah, wastu. Jadi satu pernyataan totalitas dari setiap individu manusia. Kan istilahnya ngawastu ini di raksa jasad ya, walaupun di lain-lain itu ada. Jadi di raksa jasad itu adalah satu pernyataan totalitas bagi setiap orang yang mempelajari ilmu Nabawadatala raksa jasad. Dia biasanya yang sudah dan sudah menjadi opini dan sugesti bagi setiap peserta dari, berarti kan setiap orang yang mempelajari Nabawadatala raksa jasad ini menjadi awal bagi dia mau terbang. Tidak secara kurang apa, tidak secara kurang apa. Itu satu pernyataannya. Tapi ada dua syarat kalau setelahnya di wastu. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, orang tersebut siap jadi pembukti. Oke. Siap jadi pembukti. Begini. Rekan-rekan sekalian semua sekarang mempunyai impian masing-masing nggak? Punya. Benar. Hayang mobil mewah, hayang mobil biasa, hayang lima, hayang logam mulia, hayang bisa zakat sampai ke 100 juta sebulan. Amin. Ya Rabbal Alamin, benar. Ingin bermanfaat bagi orang lain, ingin sodakoh jariahnya itu lebih tambah dan berlipat ganda. Benar nggak? Ingin berguna dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, setuju? Baik rekan-rekan sekalian, semua siap jadi pembukti? Siap. Benar? Siap. Ingin jaringannya banyak? Benar? Oke, ingin jaringannya 1000? Siap nggak dengan keluhan 1.000 orang ini kepada diri Anda? Saya siap mempunyai jaringan minimal 1.000 orang. Bagaimana kalau ada yang ngeluh? Siap. Baik rekan-rekan sekalian, Allah akan selalu memberikan apa yang kita butuhkan sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga ketika datang hal tersebut kepada diri kita, itu akan menjadi bahagia bagi diri kita. Oke? Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Makanya tadi Master Kusrit mengatakan sebetulnya kita itu ingin apa? Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Dan sebetulnya penghambat kita itu apa? Tadi Master Kusrit menyampaikan itu nggak? Menyampaikan.
Bisa dipahami? Jawabannya ada di diri sendiri kan? Jadi kalau siap jadi pembukti itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita sangat paham apa yang kita inginkan. Sebetulnya kita itu mau apa? Hayang kumaha sih? Anu spesifiknya itu loh. Jadi pahami rekan-rekan sekalian. Hayang kumaha sih anu spesifiknya kita gitu. Yang kedua, apa yang menjadi hambatan Anda? Benar nggak? Banyak orang yang beranggapan masalah waktu, banyak orang yang beranggapan masalah uang, banyak orang yang beranggapan masalah keluarga dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Setuju gitu nggak di luaran? Kalau di sini nggak ada gitu, nggak ada yang lebih dari itu. Kalau kita ingin punya jalan keluar, maka kenali jalan ke dalam. Bisa dipahami kan? Jadi berarti setiap individu manusia itu akan selalu mempunyai solusi atau jalan keluar jika setiap individu atau individu tersebut mengenal jalan ke dalamnya. Oke. Apa jalan ke dalamnya? Pikiran dan perasaan Anda itu adalah jalan ke dalamnya. Karena bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya, pikiran dan perasaan itulah yang akan membawa kita menjadi seperti apa. Jadi pahami? Sebelum ada tempat ini rekan-rekan sekalian, ada konsepnya dulu atau ada tempatnya ini? Konsep dulu kan, ada pikiran dan perasaan dulu, benar nggak? Kejujuk jangan gue itu. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Anda mau mempunyai rumah, Anda mikir dulu punya rumah nggak? Mikir dulu kan biasanya ya. Lamun ada iman kiri gitu. Baik rekan-rekan sekalian, bisa dipahami? Jadi kalau Anda ingin punya solusi, yang pertama nih, siap jadi pembukti. Apa yang harus dilakukan supaya kita siap jadi pembukti? Benar nggak kalau rekan-rekan sekalian Anda ingin punya mobil mewah? Oke, kalau seandainya Anda dikasih Mercy seri 8 sekarang, apakah benar rekan-rekan sekalian siap? Juara. Masa kasar kalah sama anak kecil? Oke, Mercy seri 8. Mercy seri 8 itu berarti pajaknya dalam setahun itu rekan-rekan sekalian 47 juta setahun. Alfat aja 26 juta ya. Kalau seri 8 itu 47 juta 500 dalam 1 tahun. Benar? Anda sudah siap kan? Benar. Kalau udah siap pasti diberi. Kalau sudah siap Allah pasti memberinya kepada kita. Benar? Makanya kita diwajibkan untuk berjuang. Apa berjuang? Awas, hati-hati. Berjuang itu bukan untuk bersusah payah kita bekerja, bukan. Tapi berjuang itu adalah berusaha melayakkan diri untuk mendapatkan yang lebih baik. Sebagai contoh ini, contoh kecil aja. Kalau Anda ingin punya mobil, yang namanya punya mobil, rekan-rekan sekalian, minimal berarti kan sehari itu di dalam kantong Anda harus ada uang minimal 500.000. Ini mobil kan biasa gitu. 500.000 kudu aya, bener nggak? Mau ke apa? Tol ya, kemudian juga bensin cepet gocap 200 gitu. Can jajan, biar aku jajan tino asongnya. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Oke, nah kalau Anda ingin punya mobil berarti Anda apa? Harus melayakkan diri. Bagaimana saya bisa mendapatkan? Saya minimal berarti uang yang ada di kantong saya itu ada setiap harinya itu 500.000, itu tiis gitu. Baik, rekan-rekan sekalian, Anda misalkan nih ingin punya mobil, misal. Apakah Anda misalkan ingin mempunyai mobil, contoh apa? Avanza ya? Avanza apa? Avanza berapa sekarang? Cicilannya aja anggap ya. Cicilannya antara 4 juta sampai 5 juta misal. Saya yakin rekan-rekan sekalian di sini bakal kayak semua. Amin. Oke.
Anda ingin punya mobil, misalkan apa saja ya, yang spesifik menurut Anda, apa yang harus Anda lakukan supaya Anda bisa mendapatkan yang demikian? Lain pikiran R3, nah benar nggak? Lain pikiran Avanza, lain pikiran Veloz, nah daerah mah pasti jadi. Kita mempunyai impian berarti itu tetap kita patrikan di dalam hati kita. Tetapi bisa nggak kita dalam sebulan itu ada uang yang dingin 4 sampai 5 juta dalam sebulan kelebihannya. Kalau Anda sudah 3 bulan berturut-turut seperti itu, saya rekan-rekan sekalian pasti dapat hal tersebut. Amin. Amin. Oke, rekan-rekan sekalian bisa? Bisa. Anggap yang awal aja, misalkan rekan-rekan sekalian mau mobil apa yang harganya 50, 60, 70 juta biasanya kalau yang demikian berarti ya, kalau berarti kan kelebihannya itu 2 sampai 2,5 juta ya, cicilannya enggak. Kalau mau bicara cicilan, saya tidak menganjurkan untuk cicil. Baik, kalau rekan-rekan sekalian mau mobil yang harganya 60 sampai 70 juta, bisa nggak Anda menyisihkan dalam 1 bulan itu 2 sampai 2,5 juta dalam 1 bulannya itu uangnya itu uang tiis. Maka ketika Anda 3 bulan ini berlangsung, saya yakin rekan-rekan sekalian mendapatkan hal yang demikian dan Anda merasa lega dan bahagia itu. Jadi pahami rekan-rekan sekalian. Baik, nah pakai kacamata ini dulu. Kalau mobil aku pakai kacamata ini dulu. Itu baru dia. Halo. Siap gak dengan itu rekan-rekan sekalian? Baik, siap jadi Bukti. Oke, semua orang bisa nggak sih? Benar. Oke, asal tadi kenali dulu jalan ke Dalam. baru Anda akan punya jalan ke luar. Awas, dengan kudu 4 sampai 5 juta. Saya ulang dewe pada saat banyak rekan-rekan sekalian, taikan kartu kotak kita, benar nggak? Bahwa uang senilai demikian itu kecil gitu loh. Nah kalau uang pengen uang barang lagi, pas rek balik uangnya. Jadi pahami rekan-rekan sekalian. Oke, siap jadi pembukti? Siap jadi pembukti? Siap jadi pembukti? Siap. Baca, juara. Tenang aja dong. Deka. Siap. Baca, juara. Oke, baik. Saya yakin ya kalau Anda sudah menemukan atau mengenal jalan kedalaman. Soalnya yang di sini mungkin nggak rekan-rekan sekalian sekarang ada yang ingin impiannya punya kapal jet sekarang. Saya yakin nggak belum terpikir. Kenapa punya kapal jet? Ayo. Di Parawe bisa. Oke. Berarti rekan-rekan sekalian, apa yang rekan-rekan sekalian pikirkan itu yang bisa Anda jangkau, benar nggak? Waidah, mau tahu, udah pasti waidah. Tapi anu dina waidah itu bisa sih. Butuh nggak afirmasi rekan-rekan sekalian? Sangat butuh. Awas, hati-hati. Orang itu biasanya orang yang putus asa atau kehilangan harapan itu adalah orang yang berhenti afirmasi. Aing bisa. Aing pasti jadi, Aing pasti sanggup gitu. Nah itu afirmasi. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Makanya orang-orang yang putus asa hilang rasa itunya. Baik, bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Nah ketika kita sudah bersiap menjadi pembukti, berarti tinggal kita menyediakan geraknya ya. Oke. Setelahnya ngawas tuh. Kan kita tidak mau perjalanan dari tadi malam sampai dengan malam ini menjadi sia-sia, setuju nggak? Kita ingin rekan-rekan sekalian tempat ini menjadi saksi dan pembukti dari impian kita masing-masing. Oke.
Yang kedua. Jadi kalau Kawastu ini ingin jadi sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang belum terpikir kemudian menjadi terpikir, nah berarti ada syaratnya yang kedua. Yang kedua itu adalah